Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anwar Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang geometri transformasi, yaitu tentang bab rotasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah geometri transformasi. Nah, maka dari itu, setelah di sini saya akan menjelaskan beberapa teorema tentang rotasi di bab tentang bab tentang beberapa teorema di bab rotasi di mata kuliah geometri transformasi. Maka dari itu kita langsung saja. Nah, berhubung saya kebagian di teorema 6.5 dan 6.6, maka dari itu saya akan cukup menerangkan, menjelaskan materi-materi tersebut. Nah, mulai yang pertama yaitu tentang teorema 6.5. Nah, pada teorema 6.5 itu menyebutkan bahwasanya komposisi suatu rotasi dan sebuah translasi merupakan sebuah rotasi dengan sudut putar yang sama. Nah, ini pernyataan di teorema 6.5. Otomatis kita tidak bisa langsung percaya terhadap teorema tanpa ada bukti. Nah, habis ini kita akan membuktikan apakah teorema ini benar. Nah, kita bisa lihat pada gambar, sebentar. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini, nah nomor satu. Jadi SAB S A besar, koma A itu sama dengan MH, MG dan MG, MR. Itu premis utama. Nah, premis tambahannya itu MH, MG kali MG, MR sama dengan MH kali MG kali MG kali MR. Nah, otomatis MG kali MG sama dengan 1, MH dikali MR, RCA. Nah, SAB kali SA besar, A sama dengan RCA. Itu berdasarkan mulai dari langkah 2 dan 4. Jadi langkah 2 tadi menghasilkan tersebut, kita sambungkan dengan langkah 4, maka menghasilkan SAB kali RA, A, RA besar, A sama dengan RCA. Jadi komposisi suatu rotasi sebuah translasi merupakan sebuah rotasi dengan sudut putar yang sama. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi ini cukup bisa membuktikan teorema pada awal tadi yang mengatakan komposisi suatu rotasi dan sebuah translasi merupakan sebuah rotasi dengan sudut putar yang sama. Baik seperti itu. Ini ilustrasinya ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Oke, karena untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja materi yang kedua, yaitu teorema 6.6. Nah, pada teorema 6.6 ini mengatakan bahwasanya suatu pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan sebuah rotasi sebesar A dengan pusat A besar dengan G adalah suatu pencerminan terhadap sebuah garis melalui A dan berbentuk A per 2 dengan G. Nah, pada teorema ini menyatakan hal seperti berikut. Kita akan membuktikan apakah teorema ini benar-benar terbukti. Nah, di sini dapat kita lihat melalui gambar 6.9, itu gambarnya seperti itu. Jadi, buat garis melalui titik A, sedemikian hingga sudut yang dibentuk oleh G dan H di A adalah A per 2. Nah, otomatis kita bisa melihat bahwasanya A itu termasuk anggota dari G, dari garis G. Dan maka R A besar, A sama dengan MH dikali MG. Itu premis yang pertama yang dapat
kita gunakan untuk membuktikan ini. Yang kedua yaitu RA besar, koma A dikali MG sama dengan MH dikali MG dikali MG. Itu premis juga yang dapat kita bangun untuk membuktikan teorema ini. Selanjutnya dari premis kedua premis tersebut, kita membutuhkan premis-premis tambahan untuk membuktikan. Maka dari itu, MH dikali MG dikali MG sama dengan MH dikali MG dikali MG. MG dikali MG sama dengan 1. Otomatis setelah kita lihat dari langkah 2, langkah 3, dan langkah 4, maka dapat kita tulis, dapat kita simpulkan bahwasanya RA besar, koma A dikali MG sama dengan MH. Nah, dari situ dapat kita lihat, jadi suatu pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan sebuah rotasi pusat pada pusat A pada G sebesar A adalah suatu pencerminan terhadap garis A dan membentuk sudut A/2 dengan G, seperti itu. Jadi teorema 6.6 yaitu yang mengatakan suatu pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan sebuah rotasi sebesar A dengan pusat A besar pada G adalah suatu pencerminan terhadap sebuah garis melalui A dan berbentuk sudut A/2 dengan G, ini telah terbukti ya teman-teman. Jadi pembuktian cukup simpel, cuma menggunakan 5 langkah, 4 premis dan 1 penarikan kesimpulan. Jadi cukup ringkas sebenarnya. Mungkin sedikit itu yang dapat saya sampaikan karena bagian saya ini saja.